Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Oke, kembali lagi di ibadah online bersama Kak Esra dan juga Kak Cila. Oke, minggu hari ini yaitu minggu ke-11 setelah Trinitatis dan tema kita pada hari ini adalah Yusuf yang baik hati. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini Bapa, kami mau beribadah kembali Bapa, walaupun melalui daring Bapa. Bapa kiranya Kau berkati ibadah kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, dan juga hingga akhir. Bapa yang baik, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami yang akan melayani pada hari ini. Supaya apa yang akan kami sampaikan kepada adik-adik bisa diterima dan menjadi garam dan terang bagi adik-adik. Ya Bapak, Kau berkati juga adik-adik di rumah dan juga keluarganya, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Terima kasih Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kak Cila, aku sangat sedih deh. Kenapa Kak Esra? Iya, aku sedih, gak bisa ibadah bareng, gak bisa ibadah secara langsung bareng adik-adik di sekolah minggu. Ya iya, Kak Cila juga sedih Kak Esra. Tapi kita gak boleh bersedih Kak Esra. Kita harus tetap tersenyum. Seperti lagu yang akan kita bawakan berikut ini. Judulnya apa ya Kak? Dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Selanjutnya kita akan mendengarkan votum yang dibawakan oleh Inang Sintua. Adik-adik ambil sikap untuk berdoa ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan hukum Taurat yang akan dibawakan oleh Inang Sintua. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan dari hukum yang ketujuh dan artinya. Jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan membacakan epistel yang dibawakan oleh Inang Sintua. Adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Epistel kita pada minggu ini yang diambil dari Yohanes 8 ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi, mendengarkan votum, membaca epistel, dan membaca hukum Taurat. Nah sekarang kita main tebak-tebakan lagu yuk Kak.
Ayo Kak. Coba tebak. Apa ya? Adik-adik tahu nggak lagu Kak Esra? Huruf pertamanya dari K, Kak. Kasih. Ya nggak Kak? Yaps, benar sekali Kak Cila. Oke adik-adik, gimana kalau kita nyanyi bareng-bareng KHSIH? Oke Kak Esra, adik-adik di rumah bangkit berdiri dan ikutin gerakan kakak sekolah minggunya ya. Kasih, kasih, kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, kita jumpa lagi hari ini bersama Inang Citra. Nah, Inang Citra hari ini mau bercerita mengenai seorang nabi. Adik-adik pernah dengar Yusuf? Pasti pernah dengar ya. Atau kakak-kakak yang di Horong 3 dan Horong 4 pasti sudah pernah mendengar tentang Nabi Yusuf. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang Nabi Yusuf. Tapi sebelumnya, mari kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, dan kita tutup matanya, kemudian kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sudah melindungi kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, kami melakukan ibadah seperti biasa ya Tuhan. Kami beribadah secara online karena kondisi pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau tahu di atas segalanya kami ingin berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Tapi kami yakin dengan ibadah kami, dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kami tahu Engkau hadir di hati kami, di hati guru-guru sekolah minggu, di hati adik-adik sekolah minggu, dan di tengah-tengah kami jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kali ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Jadikanlah firman ini kiranya menjadi pembelajaran yang baik buat adik-adik sekolah minggu, buat guru-guru sekolah minggu, agar kami bisa menyampaikan berita-Mu, agar kami bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita. Seperti tadi Inang bilang, kita akan membaca, mendengarkan cerita tentang Yusuf. Nah, kita akan membuka Alkitab kita, Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Nah, Inang akan membaca dari sini dan adik-adik mengikutinya juga ya di rumah masing-masing. Yusuf memberikan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah.
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, selanjutnya adik-adik kita bisa menonton video ya. Video yang akan ditampilkan setelah ini. Nah, seperti yang Inang katakan tadi, kita akan bercerita mengenai Yusuf yang baik hati dan saudara-saudaranya. Nah, Yusuf di sini adalah anak dari Bapak Yakub. Adik-adik tahu kan Bapak Yakub? Nah iya, Bapak Yakub itu mempunyai 12 anak laki-laki. Nah 12 anak laki-laki itu, anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Dan dia adalah anak yang paling disayangi oleh Bapak Yakub. Yusuf berumur 17 tahun dan Yusuf mempunyai ibu yang bernama Rahel. Nah seperti yang Inang katakan tadi, Bapak Yakub lebih sayang kepada Yusuf. Karena itu Bapak Yakub memberi Yusuf sebuah jubah yang maha indah. Sebuah jubah yang berwarna pelangi. Sangat indah ya jubahnya. Tetapi saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan benci kepada Yusuf karena Yusuf menerima jubah yang sangat indah dari Bapak Yakub. Pada suatu malam, Yusuf bermimpi berkas-berkas gandum saudaranya mengelilingi dan sujud menyembah berkas-berkas Yusuf. Adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa arti dari mimpi Yusuf ini? Dan juga, dia juga bermimpi tentang matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, kemudian Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Tapi, saudara-saudaranya ternyata tidak senang mendengarnya, malah membuat mereka iri hati dan bertambah benci terhadap Yusuf, saudara mereka sendiri. Nah, adik-adik, mimpi dari Yusuf adalah bahwa suatu saat Yusuf akan menjadi orang yang besar dan semua anggota keluarganya termasuk ayah, ibu, dan ke-11 saudaranya akan tunduk dan hormat kepadanya. Makanya saudaranya menjadi semakin tidak suka melihat Yusuf. Suatu hari ketika kakak-kakak Yusuf sedang mengurus kambing dan domba-domba ayah mereka, yaitu Yakub, Yusuf diminta untuk menengok kakak-kakaknya dan melihat apakah keadaan mereka baik-baik saja. Kata Yakub kepada Yusuf, Yusuf anakku, pergilah dan lihatlah saudara-saudaramu. Dan Yusuf berkata, iya ayah, aku akan segera kembali. Lalu Yusuf bertemu saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan kambing domba di Dotan. Tetapi bukannya menyambut Yusuf, malah mereka merencanakan yang jahat terhadapnya. Malah beberapa di antara mereka berkata, Lihat, si tukang mimpi itu datang. Mari kita bunuh dia. Tetapi Ruben, saudaranya yang tertua berkata, Tidak, janganlah kita bunuh dia. Sebaliknya, mereka memegang Yusuf dan melemparkannya ke dalam sebuah sumur yang kering. Nah, setelah mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering itu, agar perbuatan mereka tidak diketahui, jubah Yusuf yang telah diambil tadi, mereka celupkan ke dalam darah kambing. Kemudian, mereka pulang dan mengatakan kepada Bapak Yakub kalau Yusuf sudah mati dimakan binatang buas. Lalu, Bapak Yakub menangis karena anak kesayangannya telah mati. Nah, adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf telah melakukan kebohongan. Adik-adik tahu nggak? Kebohongan itu atau berbohong itu melanggar hukum Taurat keberapa? Nah, iya benar. Nanti tuliskan di bawah di kolom komentar ya. Itu berbohong melanggar titah yang keberapa. Setelah itu, mereka duduk-duduk untuk makan sambil berpikir apa yang mereka akan lakukan terhadap Yusuf. Nah, pada saat itu beberapa orang keturunan Ismail lewat menuju Mesir. Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya yang lain, Mari kita jual dia kepada orang-orang Ismail.
Dan itulah yang telah mereka lakukan. Mereka menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Tentulah saat itu Yusuf sangat sedih dan tidak berdaya. Ia akan diperjualbelikan lagi seperti barang dagangan kepada siapapun yang membutuhkan tenaganya untuk dijadikan budak. Alangkah keji dan jahat perbuatan saudara-saudara Yusuf itu. Kemudian pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu kepala pengawal Raja Firaun di Mesir. Nah, disinilah kisah Yusuf akan menjadi seorang pemimpin dimulai. Suatu hari di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu gemuk. Kemudian Raja Firaun bermimpi kembali melihat ada 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum gemuk. Setelah itu, Raja Firaun mulai bertanya-tanya, apakah arti mimpi dari mimpinya itu? Nah, pada pagi hari, Raja Firaun mengumpulkan semua orang ahli mimpi. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat mengartikan mimpinya. Lalu datanglah juru minuman memberitahu ada seorang Ibrani di penjara yang bisa mengartikan mimpi raja. Nah, orang itu adalah Yusuf. Lalu datanglah Yusuf menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan mimpi-mimpinya. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Yusuf mengartikan bahwa lembu yang gemuk dan jagung yang gemuk mengartikan kalau akan ada 7 tahun kelimpahan makanan di Mesir. Sedangkan arti yang selanjutnya yang adalah lembu kurus dan jagung yang kurus, arti mimpi itu juga 7 tahun akan terjadi kelaparan dan tidak akan ada makanan di Mesir. Kemudian Yusuf berkata agar mencari seorang yang bijaksana untuk menyimpan persediaan bahan makanan agar nanti bencana kelaparan bisa diatasi. Akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf dapat mengartikan mimpi-mimpinya, juga dapat memberi jalan keluar dari mimpi-mimpinya. Adik-adik tahu kenapa Yusuf bisa menjawab semua mimpi-mimpi, arti dari mimpi-mimpi Raja Firaun? Iya, benar. Karena Yusuf telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan akhirnya Raja Firaun memilih Yusuf untuk menjadi penguasa seluruh tanah Mesir. Ketika Yusuf dipilih menjadi wakil raja, bukan Yusuf jadi semena-mena, tapi dia bekerja mengumpulkan bahan makanan di tahun kelimpahan selama 7 tahun. Nah, ketika di 7 tahun kelaparan itu datang melanda Mesir, Yusuf membuka persediaan makanan itu dan menjualnya. Pada saat itulah Yusuf ketemu kembali dengan saudara-saudara yang telah menjualnya itu. Yusuf menolong saudara-saudaranya itu. Sedikit pun dia tidak ada niat untuk membalas dendam, malah Yusuf tidak ingin melihat saudara-saudaranya kelaparan. Maka Yusuf mengajak saudaranya beserta keluarganya, juga ayah mereka yaitu Yakub untuk tinggal di tanah Mesir. Nah, demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Begitu juga dengan saudara-saudara Yusuf dan Yakub. Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya mengenai Yusuf? Ya, benar. Yusuf adalah orang yang sangat baik. Nah, adik-adik, pilih mau jadi seperti Yusuf atau menjadi seperti saudara-saudara Yusuf. Nah, Inang Citra punya pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya tulis di kolom komentar ya, yang di bawah ya. Kalian bisa mengetiknya di situ. Nah, pertanyaan yang pertama. Coba tuliskan 12 anak-anak Bapak Yakub. Yang kedua, coba tuliskan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yusuf. Nah, yang ketiga, kenapa Yusuf tidak membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya yang telah jahat? Nah, itu jawabannya ada di Alkitab yang tadi kita baca loh. Di ayat 20 dikatakan di situ. Nah, adik-adik tinggal melihat jawabannya dan mengetik di bawah komen ya.
Oke? Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jadilah seperti Yusuf yang selalu berhikmat di dalam Tuhan, yang selalu percaya kepada Tuhan, yang selalu baik hati, yang walaupun diperlakukan tidak baik oleh saudara-saudaranya, tapi dia tetap memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik dan juga mau tinggal bersama saudara-saudaranya, dan dia sama sekali tidak mempunyai niat buruk terhadap saudara-saudaranya. Dan ingat, dia juga adalah orang yang jujur. Adik-adik, kita harus sama-sama berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jadikanlah kami seperti Yusuf ya Tuhan, yang selalu percaya kepada kehendak-Mu, yang selalu melakukan perbuatan baik di tengah-tengah orang yang melakukan perbuatan tidak baik. Tuhan, ajari kami menjadi orang yang baik bagi sekitar kami, menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan ya Tuhan, kiranya kehendak-Mu lah yang jadi kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami ini ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita harus memiliki sifat seperti Yusuf, yaitu harus sabar, tidak dendam, saling mengasihi. dan juga memaafkan saudaranya yang telah berbuat jahat kepada Yusuf. Iya Kak Cila, sama seperti lagu yang mau kita bawakan ya setelah ini. Judulnya, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong aku harus mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Wah, nggak terasa ya Kak Cila, ibadah online kita sudah selesai. wah iya nih Kak Esra, Kak Cila mau mengingatkan kembali untuk adik-adik yang belum mengambil bingkisan dan juga hadiahnya, boleh segera menghubungi guru sekolah minggunya ya. Oke Kak Cila, sekarang kita mau doa penutup. Adik-adik bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan
dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita damai sejahtera.